Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jendela Hidup. Tema bahasan kali ini yaitu tentang bagaimana cara budidaya ikan Oscar ya guys. Lalu yang kedua ada bagaimana caranya memberi pakan rayakan tanpa menggunakan artemia dan kutir. Jadi penggunaan pakan ini akan jauh lebih simpel dan fleksibel daripada penggunaan kutir dan artemia ya guys. So kita akan bahas dari yang pertama dulu ya guys, bagaimana cara budidaya Oscar. Sebelum kita budidaya Oscar, kita perlu mengenali dulu ya yang paling dasar. Ikan Oscar itu ada dua jenis, walaupun sebenarnya ada beberapa jenis yang lainnya ya. Cuma yang cukup umum dikenali oleh masyarakat umum adalah Oscar tiger dan Oscar albino. Jadi sebelum beternak atau budidaya ikan ini kita perlu memilih indukan yang cukup baik. Bagaimana sih kriteria cara memilih indukan yang cukup baik? Yaitu pertama adalah badannya cukup besar atau cukup bagus. Yang kedua umurnya cukup matang. Biasanya berkisar 1,5 tahun sampai 3 tahunan. Jadi di posisi ikan di umur seperti ini biasanya kualitasnya akan cukup baik ya guys. Ingat, jangan hanya ngeliat besarnya aja, tapi diperhatikan juga umurnya, karena umur tersebut menentukan kualitas telur dan tetas yang tinggi. Jika sudah ada ikan ini, kita sediakan tempatnya, atau jika memang sudah ada ikan yang spare, jadi bisa langsung saja ya guys. Diusahakan untuk mencari tempatnya agar cukup aman dan nyaman. Maksudnya aman dan nyaman bagaimana? Jauh dari jangkauan orang-orang gitu. Karena biasanya ikan ini jika diletakkan dekat dengan tempat yang memang lokasinya orang keluar masuk, ikan ini akan sedikit stres gitu. Bukannya tidak mau bertelur, tetap ikan ini akan tetap bertelur, namun polanya akan terganggu. Biasanya telurnya akan sedikit, atau term waktunya juga jadi berubah-ubah, masa telurnya gitu tidak tetap. Nah, hal ini cukup mempengaruhi ya guys. Tapi jika memang tempatnya aman dan nyaman, ikan ini akan kondusif sekali ya guys. Bertelurnya itu bisa sebulan 3 kali bahkan. Nah, umumnya sih 1 atau 2 kali. Tapi jika ikan ini sudah nyaman, dia akan bertelur 3 kali dalam 1 bulan. Nah, jadi sebisa mungkin ya guys, kita sediakan tempat yang aman dan nyaman. Jika tempat sudah aman dan nyaman, lalu kita berikan pakan berkelanjutan. Jadi pakannya harus bagus waktunya ya guys. Pemberiannya juga harus tepat supaya ikan ini rakus, lalu ikan ini gemuk, sehat. Tentunya hal ini akan mempengaruhi pada karakteristik si ikan, di mana ikan ini akan mudah bertelur ya guys. Nah, jika ikan sudah bertelur, kita perlu menyiapkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu ada 2 tahap. Pertama, membiarkan telur tersebut bersama induknya hingga menetas. Lalu yang kedua, diangkat telurnya untuk ditetaskan. Memakai cara manapun sebenarnya efektif, tapi cara yang pertama, jika telur ditetaskan bersama indukannya, masih memiliki potensi yang cukup merugikan. Misalkan telurnya dimakan oleh indukannya sendiri gitu. Karena kenapa? Jika indukan stres saja sedikit, biasanya telur akan dimakan lagi oleh indukannya. Terus, jika memang indukannya pun tidak cocok secara penjodohannya, itu pun telurnya akan dimakan lagi. Jadi saran dari saya ya guys, lebih baik telurnya diangkat atau indukannya yang diangkat. Jadi jika telur sudah diangkat, kita perlu sediakan air endapan. Jadi sebelum telur diangkat, kita sediakan dulu nih guys air endapan yang sudah diendapkan antara 2 hari sampai 3 hari. Jika sudah siap, lalu telur dimasukkan secara perlahan dari telur indukan. Nah, jika sudah siap, siapkan gelembung udara dengan volume yang kecil ya. Jadi jangan terlalu besar ini guys volumenya, agar tidak mengganggu si telurnya. Tidak lupa juga ya guys untuk memberikan obat anti jamur. Biasanya pakai akriklavin atau methylindro. Cuma diberikannya jangan terlalu banyak ya guys. Hanya beberapa tetes aja untuk mensterilkan air yang sudah disediakan. Nah, biasanya telur yang sudah stabil akan kita tunggu selama 3 hari atau 4 hari. Karena pada hari itu telur ikan akan mulai menetas. Nanti bisa dilihat dari uget-uget dari
telur yang sudah mulai menetas. Uget-uget adalah ikan yang menetas lalu bergoyang-goyang tapi belum berenang ya guys. Saya biasanya nyebutnya uget-uget. Nah, uget-uget ini selama 2-3 hari dia akan coba menstabilkan kondisi sehingga nanti uget-ugetnya berubah warna nih guys. Dari putih sampai ke hitam-hitaman. Jika sudah hitam, biasanya kondisinya akan cukup baik atau cukup kuat di kondisi primanya uget-uget ini. Nah, uget-uget ini bisa kalian pindahkan lagi ke air yang lebih bersih ya guys, disedot biasanya. Atau kalian bisa membiarkannya jika memang airnya masih tetap bersih. Tapi saran dari saya, jika memang kondisi airnya cukup buruk, harus segera dipindahkan karena akan menyebabkan dampak jamur. Nah, dalam jangka umur 3 hari tersebut, uget-uget akan mulai belajar terbang. Di hari keempat biasanya udah mulai berenang atau mulai terbang. Di kondisi inilah kita akan menentukan pakan mana yang baik untuk si rayakan ikan tersebut. Ini sangat menentukan sekali ya guys, karena kita bisa menggunakan 2 metode yang tidak merepotkan sama sekali. Yaitu pertama, metodenya adalah menggunakan Artemia kering. Nah, Artemia kering yang biasa saya pakai adalah dekapsul ya guys. Nah, biasanya pada umumnya jika rayakan ikan itu menggunakan Artemia dan juga kutir. Namun langkah-langkah tersebut ya cukup menguras waktu ya guys. Memang sih efektif, bagus ya. Cuma jika kalian yang nggak ada waktu atau cukup repot waktunya, kalian bisa mengambil jalan pintas tersebut ya menggunakan Artemia kering. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan pelet yang cukup halus. Namun masih cukup sangat beresiko ya guys. Namanya pelet akan sangat mempengaruhi kualitas air. Biasanya air akan lebih cepat buruk jika menggunakan pelet yang halus. Nah, bagusnya sih saran saya menggunakan langkah yang pertama, yaitu menggunakan Artemia kering. Nah, saya biasa pakai Artemia merek di kapsul ya guys. Karena menurut saya Artemia ini wanginya cukup harum. Jadi cocok buat ikan. Selain harum, dia tidak mempengaruhi kualitas air. Jadi masih cukup bening lah dalam kategorinya. Nah, pemberian Artemia ini, ingat ya guys, jadi 1 hari setelah ikan tersebut berenang ya guys. 1 atau 2 hari setelah ikan tersebut berenang. Jadi sampai di perut ikan tersebut habis baru bisa kita berikan pakan tersebut. Nah, pemberiannya pun harus bertahap. Biasanya 3 jam sekali ya guys dalam 1 hari tersebut. Wajib ya guys. Jadi berikan sedikit-sedikit karena ikan tersebut masih dalam proses belajar makan. Jadi harus sabar nih guys. Hari pertama baru belajar mereka untuk makan, hari kedua sudah mulai, hari ketiga mereka akan cukup lahap untuk makan pakan tersebut. Nah, dengan catatan kondisi air harus tetap bagus ya guys. Nah, bagaimana caranya? Biasanya penggantian air tersebut jika air dirasa sudah mulai keruh atau terasa wanginya tidak sedap, kalian bisa langsung menggantinya dengan air endapan yang lain. Nah, jika memang kestabilan air tersebut sudah terjaga, dipastikan ikan ini akan selamat hingga besar ya guys. Oke, mungkin informasi dari saya cukup sampai di sini ya guys. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa mencobanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe dan like-nya ya, agar kami tetap semangat buat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.